Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan pagi di penghujung bulan Rajab. Hari ini di tanggal 28 Rajab, besok sudah akhir. Dan berarti kita tinggal 1 bulan lagi akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka yang bisa hadir dan menikmati kembali bulan kemuliaan, bulan Ramadan. Baik, para jemaah sekalian, hari ini kita lanjutkan kaji kita membaca kajian tafsir ayat yang ke-45 dari surat Al-Furqan. Ya, kita coba baca ayat ini sampai dengan ayat ke-49. Mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat tersebut. Silakan disimak, saya baca lebih dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat berikut ini adalah pembicaraan tentang dalailul qudrah al-wihdaniyah. Dalailul qudrah wal wihdaniyah, tentang ayat-ayat yang menjelaskan kuasa, kehendak, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terjemahannya lebih dahulu. Alam tara, apakah tidak engkau perhatikan wahai Nabi, ila rabbika, kepada Allah Tuhanmu. Maksudnya kepada apa yang telah Allah Tuhanmu ciptakan untukmu. Kaifa madda zilla, bagaimana Allah telah memanjangkan, meluaskan bayang-bayang itu. Walau syaa, dan kalau Allah menghendaki, la ja'alahu sakinan, Allah jadikan bayang-bayang itu tetap di tempatnya dan tidak berubah pendek, panjang, ataupun perubahan lainnya. Tsumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari itu menjadi dalil, ya, menjadi petunjuk, ya, yang akhirnya membuat kita berpatokan dengan matahari untuk melihat arah. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian yang terjadi, ya, kami hentikan. Jadi selain itu kalau qabadna itu kami dari tadinya dia berjalan dihentikan, ditarik gitu ya. Ditarik, ya, kami tarik bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Jadi istilahnya dari tadinya panjang besar, kemudian lama-kelamaan mengecil, memendek kembali. Dan itu mudah bagi kami, berkata Allah maksudnya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa, dan dialah Allah zat yang telah menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian. Wan nauma subata, dan saat kalian tidur, tidur itu menjadi subata, ya. Subata itu menjadi selimut, ya, yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Wa ja'ala nahar nusyura, dan Allah menjadikan siang itu
saatnya berbangkit, saatnya beraktivitas, saatnya bekerja. Wa huwa alladzi arsala riyaha busyra, dan dialah Allah yang telah mengirimkan angin yang menjadi berita gembira. Baina yaday rahmati, bahwa sebentar lagi akan turun rahmat Allah. Maksudnya adalah hujan akan turun diawali dengan hembusan angin yang mengencang. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, air yang bening, yang bersih. Karena air hujan asalnya adalah air yang sudah suci. Linuhyiya bihi baldatan maita, yang dengannya akhirnya kata Allah, kami tumbuhkan, kami hidupkan negeri yang mati, negeri yang kering. Wa nusqiyahu, dan kami berikan minum mimma khalaqna, dari padanya semua makhluk yang kami ciptakan, daripada an'aman, binatang-binatang ternak, wa anasiya katsira, dan juga manusia ataupun kita yang jumlahnya. Baik, para jemaah sekalian, kita sebelum dalami tentang Dalailul Qudrah wal Wahdaniyah, hal-hal yang terkait ayat 44. Jadi Pak Idam minta sedikit kita singgung ya. Coba kita lihat lagi ayat 44. Di situ dikatakan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Bahwa apakah engkau wahai Muhammad mengira kebanyakan mereka itu mendengar dan berpikir dalam mengeluarkan kata-kata yang menghujat, yang merendahkan, yang mengejek, yang mencaci maki Rasulullah SAW. Inhum illa kal an'am. Sebetulnya mereka itu seperti binatang saja. Mereka tidak berpikir ngomong begitu, menuduh begitu kepada Nabi. Nggak pikir panjang maksudnya. Balhum adallu sabila, bahkan mereka sosok makhluk yang lebih jelek, lebih sesat daripada binatang. Apa maksudnya? Kita coba lihat sedikit. Mahum illa kal bahaim, mereka itu seperti binatang. Orang-orang kafir, orang musyrik yang menolak dakwah Nabi, bahkan mencela Nabi, merendahkan Nabi. Ya'ishuna li butunihim wasyahawatihim, mereka hidup dengan memperturutkan keperluan atau kebutuhan perut mereka dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Balhum absya' halan, bahkan ya, yang namanya binatang itu sosok makhluk yang memang nalurinya begitu, hidup untuk makan, hidup apa yang mereka lakukan dengan pencarian mereka, mencari mangsa, itulah jalan untuk hidup. Jadi ada yang hidup untuk keselamatannya itu dia harus menerkam dan memangsa binatang lain, ada yang hidupnya justru menghindar dari binatang lain. Ya. Wa aswa ma'alan an'am as-sarihah. Nah, keadaan orang yang digambarkan tentang kafiran orang-orang musyrik Mekah waktu itu lebih buruk dari binatang yang hidupnya seperti itu. Li'annal bahaim tahtadi lima ra'iha. Karena kalau binatang menerkam mangsanya atau berlaku kejam kepada mangsanya dalam pandangan kita manusia, itu karena pemenuhan terhadap instingnya, nalurinya. Karena lapar dia terkam, dia makan. Ya. Wa tunqadu liman yaquduha. Mereka digiring kepada apa yang menjadi pemenuhan terhadap syahwatnya, tapi syahwat dalam pengertian kebutuhan hidupnya. Ya. Wa tamayyazu min man yuhsinu ilaiha, ya. Wa tatlubu ma yanfa'uha. Mereka pokoknya digiring kepada apa yang bagi mereka baik untuk dimakan, mereka makan. Apa yang bagi mereka bermanfaat untuk dijadikan santapan, mereka ambil. Itu naluri-naluri binatang. Wa tajtanibu ma yadurruha. Binatang tahu apa yang membuat buruk mereka, mudarat bagi mereka, mereka menghindar. Makanya mereka dilengkapi juga oleh Allah alat pembelaan diri. Wa haula la yunqaduna li rabbihim. Mereka semua itu tidak tahu bahwa mereka itu dikendalikan oleh Allah Tuhan mereka. Nggak ngerti. Pokoknya mereka ya namanya makhluk
binatang berjalan saja sesuai dengan keadaan naluriah mereka. Wala ya'rifuna ihsanahu ilaihim. Mereka adalah makhluk yang nggak tahu Allah berbuat baik kepada mereka, menuntun mereka bisa mencari makan, bisa mencari mangsanya. Mereka nggak tahu bersyukur kepada Allah karena Allah yang menunjukkan dia makanan misalnya. Wala yatlubuna thawabal ladzi huwa a'zamul manafi'. Dan mereka bukanlah sosok makhluk yang meminta lebih kepada Allah. Pengen makan yang lebih enak, pengen itu bisa minta. Itu tidak. Mereka tidak bisa minta yang lebih. Mereka hanya melihat yang di depan dan itu yang mereka ambil. Wala yattaqunal iqab alladzi huwa asyaddul mudhar. Bahkan mereka nggak tahu adanya bahaya yang lebih besar kalau mereka melakukan ini itu. Hanya insting yang menggiring mereka menghindar kepada bahaya, mengambil manfaat itu. Fakanu adallu minal bahaim. Maka kalau ada manusia yang seperti itu, manusia lebih buruk dari binatang. Khalaqallahu asnaman minal khalqi. Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam jenisnya. Misalnya, khalaqal malaikata wa rakkaba fihimul aql. Allah menciptakan malaikat dengan memberikan kepada malaikat itu akal, ya. Wa khalaqal bahaim wa rakkaba fiha asy-syahwah. Sedangkan Allah menciptakan binatang itu hanya ada padanya syahwat saja, nalurinya itu syahwat saja. Wa khalaqal insana wa raqqaba fihi al-amrayn. Sementara manusia Allah ciptakan dengan memiliki dua yang dimiliki oleh binatang dan malaikat tadi, yaitu al-aqal, punya akal, wasyahwah, dan punya syahwat. Itu manusia. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa bimanzilatil malaikah. Maka siapapun manusia yang mampu mengendalikan syahwatnya, hawa nafsunya dikontrol, dikendalikan, dan diminta ngikuti maunya akalnya, maka itulah orang yang menang. Jadi orang itu disebut menang kalau akalnya menundukkan syahwatnya. Bal qad yakunu afdal. Ya. Bahkan manusia bisa lebih hebat dari malaikat kalau mampu mengendalikan syahwatnya, ya, mengedepankan akal sehatnya. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Ya, ketika menerangkan tentang orang beriman itu innalladzina amanu di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sifatnya dulu yang diterangkan bahwa manusia itu adalah yang beriman, yang beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Kalau disebut baik makhluk bukan termasuk malaikat, itu di bawahnya. Jadi manusia kalau beriman beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Ai khairul khalqi, maksudnya adalah manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Wa man ghalabat syahwatahu aqlu wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fa huwa syarrun minal bahaim. Sebaliknya, ketika seorang anak manusia syahwatnya mampu mengalahkan akal sehatnya. Jadi justru yang mengendalikan hidupnya adalah syahwatnya, akalnya kalah. Maka ketika akalnya tunduk kepada syahwatnya, manusia menjadi seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk dari binatang. Itu sebagaimana di ayat surat Al-Bayyinah juga, ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Ya. Atau di surat yang lain, ya, di surat ini juga ayat 44 itu di ujungnya dikatakan inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Sudah saya terangkan kemarin masalah syahwat itu. Jadi syahwat itu adalah godaan manusia dari dalam yang sifat godaannya berbeda dengan godaan makhluk yang bernama setan, ya. Baik godaan juga dari dalam, setan yang menjadi korin kita, maupun setan dari luar, itu sifat godaannya adalah berpindah-pindah. Kalau kita tidak bisa digoda dengan kemalasan, ya, kita bisa bangkit, kita bisa mau wudhu, mau sholat, padahal digoda jangan wudhu, jangan sholat, tidur aja, berselimut, misalnya waktu subuh bangun. Tapi kalau kita bangun, kita punya godaan yang lain. Setan itu akan menggoda kita, karena kita tetap berjuang mau ke masjid, maka godaannya adalah ketika di masjid kita digoda untuk melakukan ibadah itu tidak untuk Allah, bersikap ria. Itu godaan setan yang berikutnya.
Kita disuruh memandang diri kita lebih dari yang lain. Lihat, kamu memang orang baik, orang soleh. Nah, coba khusyuk sholatnya, coba bacaannya yang pelan, coba bacaan yang lama, coba sujudnya yang lama. Mengesankan dia orang yang paling baik. Itu godaan setan. Kalau nggak berhasil, dia akan masuk lagi kepada godaan ujubnya. Dan seterusnya. Pindah-pindah. Nah, kalau godaan syahwat itu, ya hawa nafsu manusia, sebetulnya itu dalam bahasa Arab aslinya itu hawa atau syahwat. Makanya bunyi ayatnya dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ حَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa yang hidupnya melampaui batas, ya, kemudian dikalahkan oleh hawanya, oleh syahwatnya, وَآثَرَ حَيَاةَ lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya nanti, maka neraka jahim itu tempat tinggal orang itu. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Nah, jadi orang yang takut kepada Allah dan mampu mengendalikan syahwat hawanya, jadi nafs itu diri manusia yang ketika jasad dengan ruh menyatu itu disebut nafs. Sedangkan hawa itu dorongan syahwat. Nah, ini ada pada setiap manusia. Siapa yang memperturutkan dorongan syahwatnya, nggak takut kepada Allah, siapa yang mampu mengendalikan dorongan syahwatnya dan takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka lah yang masuk ke dalam surga sebagai tempat tinggal mereka. Nah, syahwat itu seperti gambarannya keinginan seorang anak, ya. Anak itu kalau kita ikuti saja kemauannya, maka kita akan menerima kenyataan nantinya anak kita akan menjadi seperti apa yang diinginkan anak kita itu. Ya, seperti saya gambarkan kemarin, seorang bayi yang menetek, menyusui, seandainya seorang ibu tidak punya rasa tega untuk menyapihnya, maka bukan tidak mungkin anak itu akan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih tetap menyusui atau menetek kepada ibunya. Atau besar sedikit ketika anak dibiasakan pakai empeng pengganti menyusui, ya, empeng itu dot yang nggak ada isinya, ya sekedar isap-isap begitu. Itu kalau dibiarkan nggak ada batas waktu, katakanlah hanya berapa bulan atau setahun, setelah itu 3 tahun dicabut. Maka kalau tidak sampai dia usia TK 5 tahun, usia SD bahkan mungkin masih ngempeng terus, masih isap dot yang kosong itu, ya, jadi ngempeng istilahnya. Nah, itu begitu. Itulah anak. Nah, syahwat pun juga begitu, kalau tidak dicoba diarahkan, dikendalikan oleh akal, maka syahwat akan menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi diri yang dikehendaki oleh akal. Nah, kalau menjadi diri yang dikendalikan oleh akal, maka syahwat itu barulah syahwat yang tunduk kepada akal, dan itulah syahwat orang beriman dan beramal soleh yang dirinya lebih hebat dari makhluk apapun, termasuk malaikat sekalipun. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke 100, di ayat yang ke-45 ini, di sini dikatakan ba'dal alat as-sari' li ahwalil musyrikin wa jara'imihim, setelah Allah menggambarkan tentang keadaan kaum musyrikin, kejahatan mereka, wa ma kanu alaihi min zayghin wa dhalal, dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka diselimuti dengan kesesatan, ya, ketimpangan-ketimpangan, ya, penyimpangan dari kehendak Allah. Syara'a ta'ala fi bayanil adillah ad-dalah, maka Allah kemudian menerangkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan ala wujudihi ta'ala wa wihdaniyatih, tentang keberadaan Allah dan tentang kemahaesaan Allah di ayat-ayat 45 dan seterusnya. Wa qudratihi tammah, dan tentang maha kuasanya Allah yang sempurna ala khalqil asya'i al-mutabadah al-mukhtalifah, atas semua makhluk yang diciptakannya yang beragam, bermacam-macam, semuanya ada dalam kendali, kekuasaan dan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ka dalil wa burhan ala dhalalil musyrikin. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini menjadi ejekan, bantahan orang kafir musyrik itu menjadi terkalahkan, menjadi terpatahkan, bahwa mereka tidak benar. Fa inna minhum man ankara wujudallah. Di antara orang-orang kafir Mekah waktu itu, ini macam-macam kekafirannya. Ada yang kafirnya mengingkari keberadaan Allah, tapi ini minoritas. Ada yang sama sekali kayak di zaman sekarang orang ateis, nggak percaya Allah itu ada. Ada yang seperti itu di antara mereka. Wa minhum man ankara wihdaniyatih.
Dan di antara kaum musyrikin ada yang mengingkari tentang kemahaesaan Allah. Kayak orang sekarang nggak percaya Allah itu hanya satu. Dia percaya Allah itu berbilang. Seperti dewa-dewa, ada dewa matahari, ada dewa angin, ada dewa hujan, ada dewa kemenangan, ada dewa kemelaratan, dewa kesenangan, dan macam-macam. Fa'abada ma'ahu ghairahu. Nah, orang kafir musyrik yang mengingkari kemahaesaan Allah, mereka di samping menyembah Allah, menyembah Tuhan yang lain. Mereka percaya Allah, tapi juga percaya kepada Tuhan yang lain. Wa minhum man kadzdzaba bil ba'tsi ba'dal maut. Di antara orang kafir juga ada yang dia beriman kepada Allah, tahu Allah itu ada, tapi nggak percaya adanya hari kebangkitan sesudah kematian. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang ngomong begini. Ini orang di zaman Nabi dan orang modern sekarang mungkin juga ada yang berani mengatakan begini. In hiya illa arhamun tadfa. Bahwa kita sebagai manusia nggak lain adalah sosok yang dari rahim didorong keluar. Itu begitu. Jadi kita dianggap, iyalah kita manusia. Kita kan asalnya dari rahim. Dari rahim didorong keluar. Hiduplah di dunia ini, kata mereka. Wa ardun tabla. Dan kemudian nanti kalau kita mati, kita ditelan bumi. Jadi waktu hidup, itu didorong oleh rahim keluar, ya, merojot gitu aja bagi pandangan orang-orang kafir ini. Sementara waktu kita mati, itu ditelan bumi. Karena memang akan kembali ke tanah asalnya. Sudah habis hidup, kata mereka begitu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membuat kita hancur atau binasa kecuali hanyalah persoalan waktu. Faja'atil ayat liraddi ala jami'i haula. Maka ayat-ayat yang kita kaji dari 45 sampai 49 membantah semua hal itu. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu, maka dari itu Allah mengatakan alam taro ila rabbika. Maksudnya ila fi'li rabbika, ya, li an khalaqa kulli syai. Maksudnya adalah apakah mereka tidak perhatikan terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan untukmu dalam hidup ini. Itu maksudnya. Di antaranya maddazillah. Bayang-bayang manusia. Kita ini punya bayang-bayang, ya. Ya, bayang-bayang kita itu kan nggak tetap. Waktu zuhur dia di atas persis dengan kita. Lalu waktu asar pelan-pelan maju ke depan, memanjang. Ya, pada waktu asar masuk dia akan setinggi ukuran badan kita. Dari ketika sebelumnya ada bayang-bayang yang lebih kecil, memanjang. Nah ini memanjangnya bayang-bayang itu atas kehendak Allah. Walau syaa la ja'alahu sakinah. Kalau Allah menghendaki bayang-bayang itu berhenti segede itu aja, kecil ya kecil, besar ya besar, seukuran tetap. Tapi ternyata bisa menjadi ukuran kecil lebih kecil dari tubuh kita, menjadi ukuran sama dengan tubuh kita, menjadi ukuran lebih panjang dari tubuh kita. Nah kita lihat di sini. Allah menyebutkan ini semua. Dzakara ta'ala fi hadhil ayat minal umuril kauniyah. Allah menyebutkan semua penggambaran tentang ayat-ayat Allah yang tidak tertulis yang dicontohkan tentang bayang-bayang ini. Ya, wal makhluqat al-badi'ah, tentang makhluknya yang tabi'i, yang asal muasalnya memang seperti itu. Dari sejak awal penciptaan, mereka adalah makhluk yang tunduk kepada kuasa dan kehendak Allah. Ya. Umuran adidah, banyak hal-hal dalam hidup ini yang kita lihat itu adalah, kalau kita bahasa kita bilang ya udah alami begitu, dan dari sononya begitu, kita bilangnya begitu. Tapi sebetulnya itu adalah apa yang Allah tetapkan kepada benda itu atau kepada makhluk itu supaya hidupnya seperti itu. Ya. Seperti azillu, bayang-bayang yang dibicarakan di sini. Al-lailu, malam. Ya. An-nahar, siang. Sedemikian rupa malam, siang dalam kendali dan kontrol kuasa dan kehendak Allah. An-naum, tidur. Ar-riyah, ya angin. Angin itu dikontrol. Ya. Wal matar, ya. Hujan. Wa kulluha bada'i wa khawariq. Itu semua adalah benda atau makhluk ciptaan Allah dari asalnya memang sudah seperti itu dan tidak pernah berubah dari sunatullahnya, dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Fungsinya untuk apa bagi manusia.
tadullu ala kamali qudratillahil aliyyil qadir. Semua yang Allah ciptakan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa. Amma zillu, tentang bayang-bayang yang dibicarakan dalam ayat ini, madda zilla, ya, madda zillu ini kita lihat kenapa disebutkan kaifa madda zilla, bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang ini. Fayushmilu anwa'an ajidah. Ya, bayang-bayang itu macam-macam, nggak hanya bayang-bayang tubuh kita manusia. Ada zillal bait, ada bayang-bayang rumah, gedung, ya. Wasaqaf, ada bayang-bayang atap, gedung. Kalau tinggi, kita ada di bayang-bayangnya, itu jadi adem, ya, nggak jadi kepanasan dari sinar matahari. Wasyajar, bayang-bayang pohon. Kalau pohon tinggi, kita di bawahnya, itu jadi teduh, ya. Wal jibal, bayang-bayang gunung. Gunung itu dari sinar matahari yang bersinar panas, ya, menyengat begitu. Itu ketika dihalangi oleh gunung yang besar, maka di bawah balik gunung itu menjadi bayang-bayang yang teduh, yang tenang, yang nyaman, tidak panas, ya. Wal khiyam, ya, bayang-bayang dari kemah, tempat-tempat kalau kita bangun, ya, kita bermalam di tempat-tempat yang kita pindah-pindah, ya. Wazil allazi yakunu baina waqtil fajr ila tulu'is syams. Begitulah bayang-bayang yang Allah ciptakan yang biasanya muncul dari sejak pagi, ya, pagi matahari mulai terbit, terus sampai ketika matahari ada di tulu itu tengah, ya, sampai puncaknya, sampai kepada menjelang ketika asar sudah mau habis, ghurubus syams, matahari akan terbenam. Makanya Allah mengatakan alam taro ila rabbika kaifa madda zilla. Maknanya adalah alam tandur ayyuhal insan al-aqil. Apakah kalian, hai manusia yang berakal, yang mampu mengendalikan akal sehatnya, ya, mengendalikan syahwatnya. Jadi akalnya mengendalikan syahwatnya. Wahai manusia yang berakal, kata Allah, ila badi'i sun'illahi wa qudrati. Coba perhatikan apa yang Allah ciptakan semuanya itu. Bagaimana itu menunjukkan tentang kuasa dan kehendak Allah. Kaifa basata subhanahu zilla wa maddahu waqtan nahar. Bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang itu di waktu siang. Sehingga kalau waktu siang itu ketika matahari lagi terik-teriknya, itu sedemikian rupa bayang itu jadi tinggi, setinggi bangunan itu, yang kalau kita ada di sampingnya, kiri dan kanan, kita akan tidak kepanasan. Liyastaruha al-insan bidhilil asya min hararatis syams al-mutawajjihah. Yang akhirnya membuat manusia bisa sedikit rehat, tenang, ya, di bawah lindungan bayang-bayang segala sesuatu, bayangan gunung, bayangan gedung, bayangan rumah, bayangan pohon-pohon tadi, sehingga kita tidak tersengat langsung panasnya sinar matahari yang mengarah kepada mereka. Id laula zillu la akhraqatis syamsu azara wal insan wa kaddarat hayatuhu, ya. Yang terjadi adalah kalau tidak ada bayang-bayang Allah ciptakan, maka matahari itu bisa terus langsung menyengat, menyinar kepada benda, maka bukan tidak mungkin itu akan menjadi membuat benda itu terbakar. Manusia hangus, ya, tumbuh-tumbuhan pun terbakar. Akhirnya semuanya mati, nggak lagi panjang hidupnya. Nah, itu bisa terjadi kalau terus kena sorot matahari. Ya, seperti kita kalau pakai menggunakan alat apa tuh yang seperti apa namanya, ya, macam kaca pembesar itu, ya, diarahkan ke satu titik api sinar matahari itu, maka dia akan terbakar. Nah, seperti itu. Manusia pun juga begitu. Bayangkan ini kalau di padang pasir. Makanya Allah jadikan padang pasir itu ada bagian yang tinggi seperti gunung, sehingga mereka bisa melipir ke situ, sehingga ada bayang-bayangnya, mereka bisa tidak terlalu kepanasan selama perjalanan. Ada saja, ada pohon, ada gedung, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan, lau sya'a la ja'alahu sakina. Soal bayang-bayang saja, Allah mau menyuruh kita berpikir. Coba bayangkan kalau Allah tentukan yang namanya bayang-bayang manusia tetap tidak berubah memanjang, tidak berubah memendek, tidak berubah menaungi. Apa yang terjadi? Ya.
Laula arada subhanahu la ja'alahu daiman tsabitan fi makanin wahid. Bayangkan kalau Allah menghendaki terjadinya bayang-bayang itu hanya di satu tempat, di satu titik saja, diam, tidak berubah besarnya. La yazula wa la yatahawwal, enggak bergeming, enggak bergerak, enggak memanjang, ya. Walakinnahu biqudrati jalla wa ala yanquluhu fi makani ila makani. Tapi dengan kuasa dan kehendak Allah, Allah jadikan dia berpindah dari tadinya kecil, sedang, membesar, memanjang, dan balik lagi. Seperti itulah bentuk bayang-bayang. Wa min jihatin ila jihatin, dari satu arah ke arah berikutnya. Jadi kalau kita ada di sebelah sini, ya, ketika kita merasa adem bayangnya ke sini, tapi ketika sudah waktu lewati zuhur, bayang-bayangnya pindah ke sini, kita pun jadi pindah. Nah, karena itu berarti arah kita berjalan, belajar dari situ. Oh, saya mau ke arah utara. Oh, saya mau ke arah selatan. Kalau gitu lihat bayang-bayang kemana? Nah, kalau saya bayang-bayang lihat begini, maka jam segini saya harus arahnya selatan. Oh, jam segini saya harus arahnya utara. Itu manusia jadi bisa pandai berpikir itu supaya selamat dalam perjalanan mereka. Karena bayang-bayang itu tetap bentuknya arahnya sama. Memanjangnya di titik panjang yang sama, memeriknya di titik pendek yang sama. Tapi yang jelas mereka berubah, ya, memanjang, tidak hanya berdiri satu titik saja, ya. Misalnya disebut sini fataratan yakunu jihatal masyriq, boleh jadi satu waktu dia bayang-bayang itu mengarah ke arah masyriq, ke arah timur, ya. Wataratan jihatal maghrib, ya, suatu saat bayang-bayang itu mengarah ke arah barat. Wa ukhra minal amam awil khalf. Kali yang lain dia mengarah ke depan, makanya kita jalan ke depan, atau sebaliknya mengarah ke belakang, maka kita jalan arahnya ke arah belakang. Inilah yang dikatakan tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari menjadi dalil atau petunjuk arah. Ya, maksud di sini adalah lebih lanjut, ja'alna tulu asy-syamsi dalilan ala wujudi zilli. Allah jadikan sedemikian rupa, ya, arah matahari yang menyinari itu menjadi petunjuk kemana wujudnya bayang-bayang itu. Kita jadi tahu, oh, matahari dari sebelah timur, berarti bayang-bayangnya ada di barat. Kalau ada gedung yang bagian barat ini yang lebih aman. Oh, matahari dari sebelah barat, berarti bayang-bayangnya ada di sebelah timur yang lebih yang ada bayang-bayang itu. Falau lauku udau'iha 'alal asya. Kalaulah bukan karena sebab sinarnya itu terhadap sesuatu tidak berubah, artinya perubahannya memang ditentukan oleh Allah, jam sekian, jam sekian, jam sekian, perubahan yang tetap, bukan perubahan yang tidak bisa diperkirakan, bukan perubahan yang tidak bisa diperhitungkan. Disitulah justru manusia bisa menjadikan dia sebagai dalil atau petunjuk arah itu. Lama urifa anna lizilli wujudan. Ya. Sehingga kalau orang beriman dalam soal memperhatikan bayang-bayang saja, di situ membuat dia menjadi lebih berpikir bahwa ini ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Walamma dhaharat athar hadhihi ni'mah al-jalilah lil ibad wal asya innama tu'rafu bi addadiha. Begitulah segala sesuatu. Kita tahu adanya sesuatu itu karena ada bayangnya, ada bekasnya. Ya, seperti kita melihat kalau matahari menyinari, ada bayang seperti itu, berarti ada mataharinya di sana. Ada sinarnya di sana. Atau sebaliknya, kok sebesar itu bayang-bayangnya? Oh, ada gedung itu di situ. Oh, ada pohon itu. Oh, ada orang di situ. Nah, itu jadi kita tahu bayang-bayang itu tidak terjadi sendiri. Nggak ada bayang-bayang itu muncul begitu saja tanpa ada bayang-bayang itu menghalangi sinar matahari. Nah, itu menunjukkan bahwa bayang-bayang saja menunjukkan dia tidak berada dengan sendirinya, dia ada diadakan. Diadakan karena adanya sinar matahari tadi, lalu terhang oleh gedung, oleh bangunan, atau gunung, atau manusia sekalipun, maka muncullah bayang-bayang itu. Falau ladzulam ma'urifan nur. Begitulah dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu gelap kalau tidak ada nur. Nggak ada cahaya, kita nggak tahu gelap. Justru karena ada cahaya, kita tahu, oh, sebelah sini gelap, karena ada cahaya. Ya. Walau la syamsu ma'urifaz zillu. Kalau kita tidak ada matahari, kita nggak tahu bayang-bayang. Bayang-bayang itu ada karena ada matahari. Wa kama qila
wa bididdiha tatamayyazul asya. Seperti dalam pepatah Arab, justru dengan kebalikan sesuatu maka muncullah sesuatu itu menjadi ciri khasnya. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu itu ada, lihat bekasnya. Kalau kita ada di hutan, lihat ada apa tidak itu hewan, binatang apa yang lewat situ, kita lihat dari jejaknya, asarnya. Oh, ada bekas kaki gajah, berarti ini tempat baru dilalui oleh gajah. Oh, ada jejak bekas kaki harimau, singa. Oh, bahaya di situ, berarti ada harimau di sekitar itu misalnya. Itu semua menunjukkan apa yang ada yang kita lihat itu tidak begitu saja sebagai sesuatu yang wujud, sebagai sesuatu yang ada apa adanya begitu, tapi itu menunjukkan ada sesuatu di balik bekas itu. Nah, itu begitu. Itu diajak berpikir kita gitu. Jadi ada bekas kaki gajah karena ada gajahnya, ada bekas kaki harimau karena ada harimau, ada bekas kaki macan karena ada macannya. Ada bekas-bekas yang kita saksikan dalam fenomena alam semesta ini, itu menunjukkan pasti ada zat yang menciptakannya dan mengaturnya semua itu. Ibnu Abbas mengomentari begini. Dalam hal tentang bayang-bayang kata beliau, huwa dhillun ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams. Bayang-bayang itu bisa terlihat jelas ketika kita ada di saat matahari mulai terbit, ya, tulu'il tengah, sekitar jam 2, ya. Betul-betul kita lihat bayang-bayang yang jelas dari sesuatu makhluk yang menjadi bayang-bayang, sehingga ketika kita betul-betul melihat ketika ada bayang-bayang, misalnya bayang-bayang gedung, seolah-olah nggak ada matahari di tempat itu, yang ada gelapnya aja, nggak ada matahari. Ya kan, kalau kita apalagi gedungnya tinggi, kita bukan makhluk yang nggak ngerti bayang-bayang, misalnya melihat di bawah itu taunya gelap saja, padahal di balik itu ada matahari. Ya. Wa hadza dillu atyab al-azminah. Ya. Bahwa bayang-bayang ini itu lebih baik dari sekedar bentuknya saja. Dia jadi tempat orang berteduh, tempat orang bernaung, tempat orang istirahat. Itu karena ada bayang-bayang itu. Manfaatnya juga ada. Li'anna zulma al-khalisah sababun linafrati toba wa syi'a'us syams musakhin lil jaw. Kita tahu dengan gelapnya yang sempurna dari bayang-bayang yang ada dari efek sinar matahari tadi, maka itu membuat secara alami siapapun yang kena singatan sinar matahari yang panas itu akan mencari perlindungan ke arah itu. Ya. Musakhil jauh, ya, panasnya udara, ya, itu sinar panasnya menjadi lebih redam dirasakan kalau kita berada di bayang-bayang itu. Walaisa fima baina tulu'aihima syai'un min hadaini walidzalika qala ta'ala fi wasfil jannah. Maka dari itu Allah ketika menerangkan tentang sifat-sifat atau bentuk surga, ciri-ciri surga di ayat surat Al-Waqiah itu ada kalimat berbunyi wazillin mamdud, dan bayang-bayang yang dipanjangkan. Jadi nanti di akhirat semua tempat yang kita tinggal di surga itu semuanya ada atapnya, ada bayang-bayangnya, sehingga kita tidak kepanasan. Ya, kita tidak akan merasakan sengatan matahari. Coba kita pikirkan begini katanya. Hal ya'ishul insanu fis sahara awil ara, ya, biduni an yastadilla bi syai'in min saqafin aw khaymatin aw syajaratin aw jubbin. Apakah mungkin manusia yang hidup di padang pasir, yang hidup di suatu tempat tanah lapang, ya, di lapangan yang luas, ya, apakah bisa manusia hidup di tempat yang seperti itu, padang pasir atau padang sahara atau lapangan apapun, tanpa adanya perlindungan dari bayang-bayang yang menaungi mereka, ya, bayang-bayang kemah, ada atapnya, ada pohon, ya, ada gedung tinggi yang buat mereka bisa menepi atau ada di bawah bayang-bayang itu.
Walihada zakarnal maula jalla wa ala bi ni'mati zilli. Maka dari itu Allah dalam menerangkan tentang kekuasaan dan kehendaknya diterangkan satu bentuk ciptaannya yaitu bayang-bayang yang ternyata memberi nikmat besar bagi kehidupan manusia. Tanpa ada bayang-bayang manusia tidak akan bisa hidup berjalan jauh di tengah padang pasir yang luas. Pasti ada bangunan atau ada bukit-bukit yang Allah ciptakan yang membuat mereka bisa bernaung di bayang-bayang dari bangunan itu. Semua adalah lisakan awil istirwah ya. Jadi ini untuk supaya mereka bisa tinggal nyaman, beristirahat di tempat itu. Inilah yang dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 81 ya. An-Nahl 81 itu dikatakan wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana ya. Itu di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 81 itu dikatakan wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wasarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Coba yang mau disimak lihat surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 81. Itu dikatakan dan Allah lah yang telah menjadikan tempat bernaung bagimu bayang-bayang itu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara kalian semua dari panasnya terik ya matahari dan pakaian yang lain yaitu pakaian tameng, pakaian baju besi yang memelihara kalian waktu perang supaya tidak mudah ditusuk oleh lawan. Nah, itu bentuk pakaian. Jadi pakaian keselamatan waktu perang maupun pakaian keselamatan dari sengatan sinar matahari. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kalian betul-betul sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Jadi mayaqikum minal harri warrihi wal matar. Itu adalah kuasa kehendak Allah. Apa yang membuat kalian terhindar, terselamatkan dari sengatan matahari, ya, dari angin yang begitu kencang dan besar, dari hujan, itu adalah bangunan tinggi atau bangunan tinggi yang akhirnya membuat bayang-bayang. Ya, kayak kita dari gunung juga begitu, terlindung dari itu. Tsumma qabatnahu ilaina qabdan yasira. Ayat 46 kemudian mengatakan, kemudian kami hentikan, kami tarik kembali bayang-bayang yang tadinya mulai tinggi membesar, akhirnya mengecil kembali kepada sisi kami kembali kata Allah. Ya. Azilna wa mahauna hada zilla syai'an fa syai'a. Bayang-bayang itu yang tadinya besar di waktu siang, perlahan-lahan kami hilangkan, kami hapus, mengecil bentuknya sedikit demi sedikit. Qalilan, ya wa qalilan, syai'an fa syai'an wa qalilan. Betul, sedikit demi sedikit, sebentar demi sebentar. Walam nazalahu duf'atan wahidah. Bayang-bayang itu enggak langsung hilang sekaligus, bertahap hilangnya, ya. Ukurannya itu memendek pelan-pelan, ya. Li'alla tahtallu masalihul ibad. Semua untuk kepentingan kita sebagai seorang hamba kata Allah agar rasakan manfaat itu. Kalau kita tahu langsung hilang, bayang-bayang itu habis, kita yang tadinya lagi enak tidur atau lagi enak bekerja atau lagi enak berteduh, tiba-tiba akan merasakan sinar matahari yang menyengat kembali. Nah, itu tidak. Allah kasih berangsur-angsur sehingga kita bisa berjalan, bisa berlari, berpindah ke tempat yang lain yang juga untuk berteduh. Fasyamsu tansakhu azilla wa taziluhu syai'an fa syai'an ila zawal. Ya. Maka matahari lama-kelamaan akan menghilang. Arah sinarnya itu berpindah maksudnya. Maka hilanglah bayang-bayang itu sedikit demi sedikit sampai pada waktu zawal. Nah, jadi waktu zawal itu dari mulai pagi terus pemendek, panjang, waktu zawal itu hilang karena matahari terus di atas kepala. Itu waktu zuhur. Zuhur itu disebut waktu zawal. Zawal itu waktu hilangnya bayang-bayang. Karena
kita tidak bisa berteduh dimanapun kalau di situ. Pinggir kanan, pinggir kiri, semuanya kena sinar matahari. Baru kemudian sudah matahari pindah lagi ke arah barat, maka bayang-bayang itu mulai kembali sedikit memanjang-manjang lagi. Ya. Jadi di sini dikatakan lumayan sahuzillu syi'a asy-syams. Ketika waktu zawal itu terjadi, singatan sinar matahari menyengat biasa langsung kembali kepada manusia. Wa yaziluhu min waqti zawal ilal ghurub, dan kembali dia muncul bayang-bayang itu dari mulai waktu zawal sampai nanti ketika dia akan terbenam. Jadi bayang-bayang itu kembali lagi ada dan kembali lagi akan menghilang. Wa bidzalika tatahaqqaq masalihun nabat. Dari situlah ya tentang manfaat tumbuh-tumbuhan itu juga bisa berbuah, tanaman-tanaman bisa subur. Itu karena tidak sepenuhnya kena sengatan matahari. Ada kalanya kena, ada kalanya tidak kena. Kalau kena terus, ya nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sempurna dengan baik. Waslimar, tumbuh-tumbuhan jadi berbuah. Wal insan, manusia jadi hidup tenang dan selamat. Walaula hadza zillu la ahraqatis syamsu ma badalaha min nabatin wa syajarin wa samarin. Kalaulah tidak ada bayang-bayang yang Allah ciptakan, karena Allah kendalikan arah kemana sinar matahari itu, maka akan membuat matahari membakar semua yang nampak di permukaan bumi ini, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya buah-buahan, wa akhraq jismal insan, bahkan akan membakar tubuh manusia. Makanya di daerah Afrika yang sinar mataharinya itu nampak lebih dekat, itu buat mereka akhirnya membuat badan mereka menjadi lebih hitam. Nah, itu begitu. Karena akan membakar manusia, tapi tidak akan terbakar sampai betul-betul tersengat matahari yang tidak terbatas. Itu tidak mungkin. Fasubhanal mun'im al-karim ar-rahman. Itulah Allah, zat yang maha suci, yang beri kenikmatan bagi manusia, zat yang maha pemurah, yang maha pengasih penyayang untuk hamba-hambanya. Nah, itulah para jemaah sekalian, bahagian dari keterangan ayat 45, 46. Lalu kemudian di ayat 47-nya kita akan lihat wa huwallazi ya ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala nahara nusyura. Ya. Jadi setelah berbicara tentang bayang-bayang, ayat ini kemudian mengarahkan kita berpikir tentang hidup yang dekat dengan kita ini. Kita hidup dekat dengan waktu malam, dengan waktu siang. Ya. Hudusul lail wan nahar, kejadian malam, kejadian siang itu melekat pada setiap diri kita manusia. Wa hiya dhahirah kauniyah tastad'i al-fikr wa tadabbur. Pandangan manusia yang sedikit berpikir, maka akan melihat bahwa perubahan siang dan malam itu adalah saatnya manusia berpikir tentang zat yang mengatur semua ini, zat yang mengendalikan semua ini. Ya'til lailu tuma yaqubuhun nahar. Datang malam, kemudian setelah malam gelap, besoknya tergantikan dengan siang yang terang benderang. Ya. Walailu rohatun lil insan. Allah jadikan, Allah ciptakan malam sebagai saatnya bagi manusia untuk beristirahat, untuk tenang berpikir, ya, untuk mengembalikan tenaganya kembali. Wan nahar waktun lil kasabi wal amal. Allah jadikan siang sebagai waktu mereka untuk bekerja, berusaha, beramal, ya. Kama annan nahara rahatun lil badan, ya. Sebagaimana juga Allah jadikan siang itu, ya, untuk menjadi raha bagi badan. Maksudnya badan pun ada kebutuhan terhadap efek siang yang ada itu. Jadi kalau kita ada di malam hari terus, kita ya akan selamanya kedinginan misalnya, atau tidak kena sinar ultravioletnya matahari. Ya, itu semua sudah bagian dari sunnatullah yang ada pada manusia supaya mereka bisa sehat. Ada rasakan malam, ada rasakan siang. Walaula ta'aqubul laili wan nahar, kalaulah tidak adanya pergantian malam dan siang, walamma amkana aisyul insan bi rahatin wa sa'adah. Manusia tidak akan bisa hidup tenang, nyaman, bahagia, ya. Itu tidak akan bisa
Justru adanya malam, adanya siang membuat mereka bisa hidup merasa tenang, nyaman. Walihada imtannal maula 'alal ibad. Itulah kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua hamba-hambanya, bitaisiri asbabi rizqi wal kasbi lahum bin nahar, dengan menjadikan siang hari sebagai saatnya mereka untuk bekerja dengan mudah untuk mencari nafkah. Bekerja untuk melakukan eksplorasi, melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bersifat membangun bumi ini, membangun kehidupan ini, dan manusia adalah khalifahnya yang mengendalikan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dialah pemimpinnya, si manusia itu. Wal amna wal hudu bilail. Sementara Allah jadikan malam sebagai saat yang tenang untuk istirahat, saat yang teduh, saat yang nyaman untuk mereka memulihkan keadaan dirinya kembali. Liyatakhallasu min ana'il juhdi wa ta'ab, untuk mengembalikan rasa lelah mereka, capek mereka bekerja di siang hari, ya, itu dipulihkan dengan istirahat di malam hari. Itulah yang Allah firmankan dari ayat yang ke-47, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Allah jadikan malam itu pakaian. Pakaian itu adalah sesuatu yang menutupi. Kalau kita punya pakaian, menutupi badan. Jadi malam itu maksudnya Allah tutupi semua terang, semua sinar, semua cahaya. Yang ada adalah gelap. Keadaan alam ini betul-betul gelap kalau tidak ada lampu yang kita punya. Seperti orang-orang dulu hanya mengandalkan bulan, maka pada bulan purnama saja mereka bisa merasakan sedikit terang. Lain disebut bulan purnama. Tapi ketika bulan-bulan di awal maupun di akhir, maka mereka akan melihat kenyataan cahaya bulan yang tidak begitu terang, ya. Maka itu yang dimaksud dengan Allah jadikan malam hari sebagai pakaian yang menutupi siang, menutupi sinar, ya sama sekali. Kemudian huwallazi jalla wa ala biqudratihi wa rahmatihi ja'alakumul laila kal-libas. Allah jadikan untuk kalian malam seperti pakaian, yalbasul kauna wa yaghshahu, memakaikan alam, menutupinya dengan dirinya sehingga gelap, ya maksudnya, wa yasturukum bidzulamihi kama yasturukumul libas bizinatihi. Mereka menutupi kalian dengan gelapnya malam itu sebagaimana pakaian menutupi hiasan diri kalian, aurat kalian, badan kalian ditutupi. Sehingga nggak kelihatan aurat kita kalau kita berpakaian. Gitu pula malam disyaratkan dengan pakaian, ya, dibahasakan dengan pakaian karena dia menutupi kita dari siang. Wa ja'ala lakumun nauma rahatan. Di situ wan nauma subatan. Maksudnya adalah Allah jadikan untuk kalian tidur itu sebagai rahah di abdanikum. Rahah istirahat bagi badan kita. Karena kata Nabi, inna lijasadikum alaika inna lijasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada badan kalian ada hak untuk dipenuhi untuk istirahat supaya besoknya bisa pulih lagi. Adalah zalim seorang manusia kalau dia tidak pernah istirahat atau bergadang. Bergadang itu kalau tidak ada tujuan, tidak ada maksud kita untuk menyelesaikan satu hal, misalnya lagi baca, lagi menyelesaikan satu tugas. Kalau nggak ada maksud dan tujuan, maka itu sebetulnya menyiksa badan, menyiksa diri. Itu adalah menzalimi diri sendiri. Dalam Islam tidak dibenarkan. Kita harus menjadikan malam itu saatnya untuk istirahat. Tidur itulah istirahat kita. Kemudian disebutkan di sini qati'an li a'malikum. Ya. Jadi tidur itu betul-betul menjadi pemutus semua aktivitas yang kita lakukan. Wa ja'ala nahara waqtan lintisyarikum fihi. Dan kemudian Allah jadikan lagi besoknya siang sebagai waktu untuk kalian menyebar, untuk kalian beraktivitas kembali. Ya, lil aish wal kasab, untuk mencari pencaharian hidup, untuk bekerja, berusaha, wa asbabir rizq, dan mencari sebab-sebab Allah akan karuniakan rezeki kepada kalian. Jadi kita disuruh mencari sebab-sebab turunnya rezeki. Rezeki udah pasti turun, tapi maksudnya kita membuat sebab-sebabnya ya dengan bekerja itu. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari menyimpulkan keterangan ayat 47 ini begini kata beliau. Wasafa ta'ala laila bil libas. Allah memberikan sifat keterangan malam itu seperti pakaian.
tasbihan min haitsu yasturul asya bidulamihi, merupakan pengungkapan keadaan di mana malam itu betul-betul menutupi segala sesuatu dengan gelapnya. Jadi gelapnya malam itu menutupi apapun, jadi tidak kelihatan. Yang tadinya kelihatan nampak jelas, jadi tidak nampak dan jelas. Ditutupi oleh malam. Itulah yang dimaksud dengan pakaian. Fasara lahum sitran yastatiruna bih. Disitulah menjadikan manusia bisa menutupi semuanya yang nampak jelas itu dengan kegelapan malam. Kama yastatiruna bisiyab allati yaksunaha. Sebagaimana manusia menutupi badannya dengan pakaiannya, maka apa yang ada melekat pada badannya menjadi tidak nampak. Ya. Ma'a'dhama rahmatullahi bi'ibadi. Sungguh alangkah hebatnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang seperti ini, ya, sebagai sebuah perumpamaan. Ja'ala nahara lil kasbi wal ish. Allah jadikan siang untuk bekerja, berusaha. Yantashiru fihi nas lima'ashihim. Manusia bertebaran di muka bumi untuk pekerjaan mereka. Wa makasibihim, untuk usaha-usaha mereka, ya. Wa arzaqihim, untuk upaya mencari rezeki mereka. Wa ja'alal laila lis-sakan war-raha. Yang kemudian Allah jadikan malamnya nanti kembali untuk tempat tinggal mereka, untuk istirahat mereka. Fa inal jawarih wal a'dha takallu wa tad'af min kasratil harakah. Karena badan manusia, tangan manusia, kaki manusia, semua anggota tubuh manusia, bahkan bahagian dalam dari tubuh manusia perlu waktu untuk diistirahatkan pada momen tertentu. Perlu diistirahatkan. Kalau enggak dia akan capek, dia akan kalah. Ya, manusia akan kelelahan luar biasa. Makanya ketika ngantuk, jangan dilawan kantuk, istirahatkan. Karena kalau dilawan, maka kita berarti menentang sunnatullah untuk mengistirahatkan badan yang perlu memulihkan tenaganya kembali. Ya. Kemudian waja'ala laila sudah ya. Di sini wal a'dha takallu wa tad'af, karena badan akan menjadi lemah, akan menjadi tidak berfungsi optimal, ya. Min kasratil harakah, karena banyaknya dia bergerak, ya, waktu di siang hari. Banyak bergerak, banyak berpikir, banyak jalan, banyak beraktivitas, itu membuat dia lelah, capek, dia perlu istirahat. Fa idza ja'al lailu sakanat al harakah. Ya, ketika malam itu muncul, maka menjadi tenanglah semua gerakan-gerakan itu menjadi diam, ya. Fastarohatin nafs, maka jiwa manusia menjadi istirahat, menjadi tenang kembali. Fahasalan nauma alladzi fihi rahatun lil badan war ruh ma'an. Dan mereka mendapati tidur, ya, sebagai tempat istirahatnya badan dan istirahatnya ruh mereka. Badan dan ruh, ya, luar dalam. Wala yantajju amalan, nggak ada lagi aktivitas perbuatan yang mereka lakukan ketika sedang tidur. Wala ya'rifu ni'matan naum, ya, mereka nggak tahu tidur itu dapat nikmat, tidur itu dapat nggak nikmat, nggak enak. Illa man yusabu bil araq, kecuali apa yang Allah izinkan dia rasakan ketika sedang tidur. Karena tidur itu tidak sama dengan mati, tapi dia mirip mati. Hanya bedanya kita masih ada kesadaran sedikit. Makanya ada orang yang suka kaget kalau ada suara apa gitu, apalagi seorang ibu yang menyusui bayinya, itu biasanya dengar tangisan bayi, nah, itu langsung bisa bangun. Itu karena tidur itu tidak sama dengan mati. Tapi ketika itu ruhnya diistirahatkan. Seperti ruhnya orang yang mati diambil oleh Allah, maka ruhnya orang yang tidur digenggam sementara oleh Allah. Bukan diambil sebagaimana ruh orang yang mati. Makanya bunyi ayatnya itu, ya, huwallazi yatawaffakum, ya, huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Surat Al-An'am ayat 60. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam, maksudnya membuat kita tidur, beristirahat, ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah tahu apa yang kalian perbuat di waktu siang. Maksudnya adalah siang hari pasti kalian bekerja, kalian beraktivitas. Dan aktivitas dan kerja kalian, Allah tahu apa yang kalian akan perbuat. Atau ayat lain di surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 42. Kalau tadi surat Al-An'am, ya, ayat 60. Yang kedua yang saya akan bacakan ini adalah surat Az-Zumar ayat 42.
itu berbunyi Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang ketika hari wafatnya tiba, dia wafat, betul-betul ruh dan jasadnya pergi menuju kepada Allah. Ya. Lalu nanti dikembalikan, ya, roh itu ke badannya yang dikubur, ya, yang dikuburkan oleh manusia, oleh orang-orang lain itu. Sementara ada saat juga Allah wafatkan seseorang fi manamiha, ketika mereka sedang tidur. Walati lam tamut fi manamiha, orang yang belum saatnya kematian ajalnya tiba, maka wafatnya adalah ketika dia sedang tidur. Nah, itu tidur itu adalah miniatur kematian. Ya, bukankah ketika sedang tidur kita hampir pasti tidak sadar, tidak ketahui apapun. Kalaupun kita ada mimpi, bahkan mimpi itu kita hampir meyakininya itu kenyataan. Kalau nggak dibangunkan oleh seseorang, kita tahunya itu adalah kenyataan. Karena kita dibangunkan, kita baru tahu, oh itu adalah hanya mimpi. Ya. Fasubhanal aliyil qadir alladzi ja'ala minal laili wan nahar ayatun liulil absar. Maha suci Allah yang telah menjadikan siang dan malam sebagai sesuatu yang membuat orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan mata akal sehatnya itu mengagumi bahwa memang itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh ada siang, butuh ada malam. Siang untuk beraktivitas dan malam untuk istirahat. Betul-betul Allah jadikan itu. Makanya kita waktu mau tidur, doanya adalah doa yang mirip dengan kita akan mati. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Yang kita baca. Padahal kita bukan mau mati, mau tidur, istirahat. Tapi dibahasakan aku mati dan aku hidup. Dan ketika bangun tidur, kita juga membaca doa yang kaitannya dengan kematian dan kehidupan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur, itu terjemahan bebasnya, tapi asalnya adalah ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, dari setelah Allah mewafatkan kita tadi waktu kita tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bangkit lagi nanti, hidup lagi di hadapannya. Ini yang digambarkan di ayat tadi 47. Ya, di ayat 48 itu digambarkan tentang hujan yang turun sebagai rahmat, diawali dengan angin. Angin itu kayak sinyal, ini berita gembira, bentar lagi akan turun hujan, akan turun rahmat Allah. Siap-siaplah. Jadi itu ada sinyalnya. Angin keras itu. Makanya orang bisa memperkirakan hujan kapan turun. Ada istilah perakiraan itu ada ilmunya, karena semuanya pasti bisa dihitung, bisa diperkirakan. Nah, disitulah sebetulnya tanda kekuasaan Allah kepada kita manusia, bahwa semua keberadaan geraknya alam semesta ini itu di atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura, Allah turunkan hujan yang airnya air suci, ma'an tahiron mutahhiron, air hujan itu air yang suci, mensucikan bahkan. Tasrabuna minhu, kalian bisa minum. Watatahharuna, bisa berwudu, bisa bersuci, jadikan mandi, itu air hujan. Minum juga bisa langsung. Ya, kalau betul-betul air hujan itu udaranya tidak kotor, nggak banyak habis debu misalnya, langsung kita taruh di gelas, kita langsung minum, itu tidak apa-apa. Air yang menyehatkan malah, yang air bersih, tahiron mutahhara. Ya, nah, itu yang disebut di dalam ayat ini. Allah jadikan air itu hujan linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu. Nah, Allah jadikan dengan sebab air hujan bumi yang kering dan tandus yang mati menjadi hidup subur, dan Allah berikan minum ya kepada kita semua, ya, makhluk-makhluknya, ada binatang, hewan, termasuk kita manusia yang banyak semua ini, itu minum dan makan ya dari air hujan itu, ya. Li nuhyiya bihadzal ma'i ardan maitah, Allah hidupkan bumi yang kering tandus dengan air hujan, ya. La asjar fiha wala samar wala nabat fahiya hamidah tushabbihul mayyit. Awalnya pohon, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanaman apapun itu diam kalau tidak ada air hujan seperti mayat.
nggak bisa bergerak, nggak bisa tumbuh, nggak bisa meninggi, nggak bisa berbuah. Fa idza nazala 'alaihal matar inta'asyat wa asyat. Ketika turun air hujan, mulailah bergeming, bergerak, dia mulai mau hidup, meninggi dan subur tumbuh. Waqtastat rubbaha anwa al-azhar wal alwan. Akhirnya bisa menumbuhkan macam-macam bunga yang kuning, biru, hijau, merah, segala macam hingga jadi indah. Wal yashroba min hadzal ma' al-insan. Bahkan dari air hujan yang turun, manusia dari situlah mereka bisa minum. Wal hayawan, hewan, wa kullu di ruhin, semua yang punya ruh, ya, binatang melata, tumbuh-tumbuhan yang ada ruhnya, semuanya minum dari air hujan itu. Fal ma'u hayatu kulli syai'in. Air itu adalah sosok atau zat yang membuat hidup segala sesuatu. Wan nasu muhtajuna ilaihi asyaddal hajah. Dan dari semua makhluk yang ada, manusia yang paling membutuhkan tentang keberadaan air itu. Li syarabihim wa zuru'ihim, untuk minum mereka, untuk menyuburkan tanaman-tanaman mereka, wasiqayata mawashihim, dan untuk memberi minum binatang ternak peliharaan mereka. Ya. Itulah barangkali para jemaah sekalian yang terkait dengan 49, ya, mudah-mudahan jadi lebih meyakinkan kita tentang kuasa dan kehendak Allah, ya. Yang ini untuk menenangkan Nabi dan para sahabat untuk turun di Mekah, bahwa kalian jangan pedulikan bantahan orang kafir musyrik itu. Kalian punya Tuhan, Tuhan yang mengendalikan semua kehidupan ini, Tuhan yang mengontrol kehidupan ini. Kalian tidak sendirian, kalian bersama dengan Allah. Kun ma'allah wala tubali. Teruslah bersama Allah, jangan pedulikan ocehan, ejekan, omongan orang-orang kafir itu, ya. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan Firaun. Musa ketika dia bayi, ya, di kondisi yang paling lemah sebagai manusia, ternyata dengan izin Allah, walaupun dia lemah sebagai bayi, justru di saat lemahnya dia terselamatkan, ya, untuk tidak tenggelam, padahal dia di kondisi terlemahnya sebagai makhluk, karena dia seorang bayi, ya, tidak tenggelam. Sementara Firaun di masa jayanya, masa kuasanya, lagi hebat-hebatnya, lagi kuasanya, dia bisa tenggelam. Semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kun ma'allah wala tubali, teruslah bersama Allah, jangan peduli, ya, karena kekuatan seseorang tidak akan ada gunanya ketika dia jauh dari Allah. Sebaliknya, kelemahan seseorang ketika dia bersama dengan Allah, itu bisa menjadi kekuatan yang tidak terduga dan bisa menjadi sebab Allah menolong hambanya. Amin amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakal syukru ya rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Iya. Suaranya langsung. Astagfirullah wa a'udzu billahi. Wa tubu ilaih.